Di Korea sudah 9 tahun sejak undang-undang anti hukuman fisik disahkan. Hukum itu melarang guru menghukum muridnya dengan kekerasan fisik atau hukuman tubuh. Namun setelah undang-undang itu berlaku, guru-guru menjadi semakin kesulitan mengendalikan murid-murid yang nakal. Survei menunjukkan bahwa hampir semua guru menganggap hukum itu membuat pekerjaan mereka jauh lebih sulit. Hingga suatu hari, seorang guru yang diserang muridnya meninggal dunia. Peristiwa mengejutkan itu memaksa Kementerian Pendidikan mengeluarkan undang-undang baru, kali ini untuk melindungi para guru. 2 tahun kemudian, bagian pertama dari undang-undang itu mulai diterapkan. Kim Kyung-min adalah siswa biasa kelas 1 SMA yang pergi ke sekolah seperti biasa. Suatu hari, seorang murid kelas 2 bunuh diri tepat di depan Kim. Murid yang meninggal itu adalah Dae-sung, seorang siswa yang terus-menerus dibully di sekolah mereka. Namun, alih-alih merasa takut, Kim justru tertawa anyu. Kenapa? Karena Kim sendiri juga menjadi korban bullying tanpa henti di sekolah. Para pembuli memukulinya dan menjadikan itu permainan. Siapa yang bisa membuat Kim berteriak paling keras? Mereka meninju, mencubit, bahkan duduk di atasnya. Kim pernah mencoba melapor pada guru, tapi guru hanya menegur para pembuli, yang membuat Kim malah semakin dianiaya. Kim pernah mendengar bahwa para guru memilih untuk mengabaikan masalah itu, karena undang-undang tak memberi mereka kekuasaan apapun. Dengan kematian Dae-sung, Kim berharap polisi akan turun tangan dan mungkin bullying akan berhenti. Sayangnya, tak ada yang memberitahu polisi apapun, dan mereka menyimpulkan bahwa bunuh diri Dae-sung karena masalah nilai, bukan bullying. Menghadapi kenyataan pahit itu, Kim kini berdiri di atas gedung sekolah, memikirkan untuk melompat. Namun sebelum dia sempat melompat, seorang pria tiba-tiba menyapanya dari belakang, memintanya untuk tidak melakukannya. Pria itu duduk di atap, mengamati segala yang terjadi di sekolah. Dia memperkenalkan diri sebagai guru baru dan meminta diantar ke ruang guru. Dalam perjalanan ke ruang guru, seorang pembuli tiba-tiba menendang Kim dan mulai memukulinya. Tanpa diduga, guru baru itu menampar si pembuli dan langsung menghukumnya. Pembuli itu memperingatkan bahwa guru tak boleh menyakiti murid, lalu menyuruh teman-temannya untuk merekam kejadian itu. Namun, guru baru itu hanya tersenyum dan terus menghukum pembuli tersebut. Ketika kepala sekolah datang, guru baru itu memperkenalkan diri. Dia adalah guru BK Hwang Jin dari Badan Perlindungan Hak Guru yang baru dibentuk. Mereka memberi bimbingan khusus ke sekolah-sekolah yang penuh bullying atau guru-guru yang menutupi kasus bunuh diri dengan uang tutup mulut untuk polisi. Lebih dari itu, agen perlindungan hak guru tidak memiliki batasan dalam metode pendidikannya, baik untuk murid maupun guru. Hwang lalu mengumumkan bahwa dia akan memberikan pendidikan sesungguhnya untuk sekolah mereka. Setelah tahu siapa dia, kepala sekolah dan wakilnya berusaha meyakinkan bahwa sekolah mereka bebas dari kekerasan. Mereka bahkan mencoba menyuap Hwang dengan amplop berisi uang tunai. Namun Hwang mengabaikan semua alasan mereka dan malah bertanya di mana ruang kelas murid yang bunuh diri itu. Di kelas 2-5, sekelompok pembuli memaksa teman mereka, Bayungsu, meminum sebotol minuman keras. Mereka berusaha menutupi bahwa mereka sendiri mabuk dan memaksa Bayungsu menanggung kesalahan. Salah satu pembuli itu adalah Kim Hak-jae, anak buah Ryu, anak dari seorang anggota partai. Tiba-tiba Hwang masuk ke kelas dan mengumumkan bahwa dia akan menjadi guru pengganti mereka. Para murid hanya terkekeh, menganggap Hwang tidak berbahaya. Hwang pun mulai memanggil daftar hadir. Ketika tiba di nama Dae-sung, seorang pembuli dengan santai berkata, "Dia sudah mati, Pak." Saat dia sampai ke Bayangsu yang basah kuyup karena minuman, si pembuli langsung mengadu mengatakan bahwa Bayangsu sedang mabuk. Namun Hwang dengan cepat membalas mengatakan bahwa dia justru mencium bau alkohol lebih kuat dari si pembuli. Si pembuli marah atas tuduhan itu, tapi Hwang malah bertanya apakah dia orang yang telah mendorong Dosung hingga bunuh diri. Hwang lalu menarik bibir si pembuli, menyeretnya ke depan kelas. Dia mengumumkan bahwa sekolah mereka memiliki 3 masalah utama. Pertama, mereka tidak menghormati guru. Kedua, mereka saling membuli. Dan ketiga, sekolah ini diam saja melihat semua itu terjadi. Dia lalu memperkenalkan dirinya sebagai guru BK Hwang, bukan anggota agen perlindungan hak guru, dan mengucapkan selamat kepada si pembuli karena menjadi kasus pertamanya. Sebagai permulaan, Hwang memerintahkan semua murid untuk berdiri. Namun Ryu justru memerintahkan teman-temannya untuk tetap duduk. Dia berteriak membuat semua murid langsung duduk ketakutan. Hwang lalu tersenyum pada Ryu, mengatakan bahwa sepertinya murid-murid lebih menghormati Ryu dibanding dirinya. Sebagai balasan, Hwang memerintahkan Ryu untuk maju ke depan. Saat dia menolak, Hwang berjalan tenang menuju mejanya.
Namun, sebelum melakukan apa-apa, Huang melihat kepala sekolah dan wakil kepala sekolah mengintip dari luar kelas. Kepala sekolah memperingatkan Huang mengatakan agar berhati-hati pada Ryu karena dia adalah anak seorang anggota partai. Sementara itu, Ryu keluar kelas dengan santai tanpa rasa takut. Huang mengucapkan terima kasih atas peringatan kepala sekolah, tapi dengan tenang dia memegang kepala Ryu dan membantingnya ke lantai. Dia menegur kepala sekolah, mengatakan bahwa ketakutannya pada Ryu membuat para murid kehilangan rasa hormat kepada guru-guru mereka. Lalu dia memerintahkan kepala sekolah untuk mengumpulkan semua guru karena dia ingin membuat rapat. Sementara itu, Ryu menatap mereka dengan tatapan mengancam dari lantai. Setelah semua guru dikumpulkan, Huang mengumumkan bahwa mereka berhak menggunakan wewenang mereka. Dia berjanji akan bertanggung jawab, lalu membuka lemari yang penuh dengan alat disiplin untuk para guru gunakan. Para guru tampak bingung dan ragu dengan rapat tersebut, sementara para guru senior dengan senang hati mengambil senjata lama mereka dari lemari. Sejak saat itu, pemandangan para guru menghukum murid nakal di kelas menjadi hal yang biasa, menampar mereka dengan tongkat atau memaksa mereka melakukan latihan fisik. Beberapa murid mencoba melawan, tetapi mereka mendapatkan konseling khusus dari Huang Jin. Setelah diberi pengarahan oleh Huang Jin, para siswa itu keluar dari kantornya dengan ketakutan dan meminta maaf kepada guru-guru mereka. Suatu hari para pembuli berkumpul di atap sekolah, mendesak Ryu agar ayahnya melakukan sesuatu untuk menghentikan ini. Namun Ryu mengatakan bahwa sekolah mereka ikut program percontohan yang disahkan Kementerian Pendidikan 2 tahun lalu, jadi ayahnya tidak bisa berbuat apa-apa. Meski begitu, Ryu memiliki rencana lain. Dia memanggil Byung-su untuk menjalankan rencananya. Sementara itu, di halaman sekolah, Huang Jin bertanya pada Kim bagaimana kehidupan sekolahnya. Kim dengan senang hati menjawab bahwa perundungan jauh berkurang. Tetapi dia juga menambahkan bahwa semua itu hanya akan bertahan selama Huang Jin masih berada di sekolah. Jika Huang Jin pergi, semuanya akan kembali seperti semula. Percakapan mereka terhenti ketika Byung-su datang dengan wajah babak belur meminta bantuan Huang Jin. Huang Jin membawa Byung-su ke kantornya, tetapi tiba-tiba tanpa peringatan, Byung-su menusuknya sesuai perintah Ryu. Huang Jin terkejut melihat pisau yang tertancap di tubuhnya, namun dengan tenang dia memelintir lengan Byung-su dan mencabut pisaunya. Dia lalu membawa Byung-su kembali ke kantor, menyuruhnya memegang cermin, sementara dia menjahit lukanya sendiri. Untungnya, karena Byung-su tidak berpengalaman, luka itu tidak terlalu dalam. Setelah itu, Huang Jin mengintimidasi Byung-su untuk memberitahu siapa yang menyuruhnya. Namun, ketika Byung-su tetap diam, Huang Jin membiarkannya pergi, menyebutnya pengecut yang hanya mengikuti perintah orang lain. Byung-su menangis berkata bahwa dia tidak punya pilihan karena bahkan Da-seok pun gagal melawan Ryu. Byung-su lalu mulai menceritakan sejarah antara Ryu dan Da-seok. Da-seok dulunya anak populer dengan banyak teman, sedangkan Ryu hanya bergaul dengan para pembuat onar. Mereka tak pernah berinteraksi hingga suatu hari Ryu hampir melukai seorang guru dan Da-seok memukulnya demi membela guru itu. Sejak saat itu, Da-seok menjadi sasaran perundungan dan Ryu memerintahkan semua murid lain untuk mengucilkan Da-seok. Yang lebih parah, Ryu menggunakan pengaruh ayahnya untuk merusak karier ayah Da-seok yang bekerja sebagai kontraktor pemerintah. Setelah berbulan-bulan dibully, Da-seok mendatangi Ryu dan bertanya apakah semua ini belum cukup. Namun, Ryu hanya menjawab bahwa dia tidak akan berhenti sampai Da-seok mati. Akhirnya, Da-seok bunuh diri. Di sekolah mereka, Ryu adalah raja. Itulah sebabnya Byung-su merasa tidak bisa melawannya. Namun, setelah selesai bercerita, Byung-su menyadari bahwa Huang Jin sama sekali tidak mendengarkan karena dia malah tertidur. Byung-su mencoba membuat Huang Jin mengerti betapa berbahayanya Ryu, tetapi Huang Jin malah menunjukkan sesuatu dari ponselnya. Sementara itu, para pengganggu di atap menunggu polisi atau ambulans yang akan datang untuk membawa Huang Jin. Namun, saat tidak ada yang datang, mereka mengira Byung-su mungkin kabur dan tidak menjalankan rencana mereka. Ryu mulai memikirkan rencana lain ketika tiba-tiba Huang Jin dan Byung-su muncul di atap. Byung-su berjalan marah ke arah Ryu dan langsung menghajarnya dengan pukulan ke atas hingga Ryu tersungkur ke tanah. Setelah para pengganggu terkejut, mereka hendak menyerang Byung-su, tapi Huang Jin menariknya ke belakang dan melempar mereka semua ke tanah. Ryu mencoba bangkit dari pukulan Byung-su, tetapi Byung-su berteriak, memperingatkannya bahwa dia tidak bisa lagi bersembunyi di balik pengaruh
ayahnya. Seorang siswa muda lalu menunjukkan ponselnya memperlihatkan berita tentang ayah Ryu yang didakwa atas tuduhan suap dan skandal. Beberapa hari sebelumnya, Hwang sempat mengeluh pada atasannya tentang sekolah yang mereka pilih untuk kasus pertama mereka. Dia mengatakan bahwa memiliki anak seorang politisi sebagai murid di sekolah itu pasti hanya akan menyulitkan pekerjaan mereka. Namun, atasannya hanya menyalakan rokok dan menyuruh Hwang fokus pada tugasnya, sementara dia sendiri akan mengurus pekerjaan kotornya. Kembali ke masa kini, semua orang terkejut dengan kabar bahwa ayah Ryu terlibat kasus kriminal. Salah satu anak nakal mendekati Ryu dan bertanya apakah berita itu benar. Masa kecil Ryu memang selalu berat. Ayahnya, seorang politisi terkenal, selalu menghukumnya setiap kali dia berbuat salah atau jika nilainya jelek. Bagi ayahnya, Ryu adalah anak yang memalukan. Namun, hidup kerasnya hanya terjadi di dalam rumah. Di luar, semuanya berbeda. Baik orang dewasa maupun anak-anak mengaguminya karena koneksi ayahnya. Karena itulah, Ryu mulai menggunakan status ayahnya untuk membuat semua orang tunduk padanya. Kesukaan terbesarnya adalah melihat orang lain memohon ampun padanya. Namun, sesuatu yang buruk terjadi. Salah satu orang yang dia tekan akhirnya mengakhiri hidupnya sendiri. Ryu ketakutan, khawatir dia akan dipenjara. Namun bahkan polisi pun memujanya. Hari itu dia sadar bahwa dia bisa melakukan apapun. Tapi sekarang dia duduk di lantai kamar mandi, dikelilingi anak-anak nakal lain yang kini justru membulinya karena mereka tahu ayahnya bukan orang penting lagi. Mereka menyiramkan jus ke tubuhnya, bahkan meludahinya. Setelah para pembuli pergi, Hwang keluar dari bilik kamar mandi dengan santai. Ryu berteriak marah padanya, bertanya kenapa Hwang tidak menyelamatkannya dari perundungan, padahal seharusnya itu tugas agen perlindungan hak guru. Namun Hwang Jin tiba-tiba mengumumkan bahwa dia akan meninggalkan sekolah mereka. Dan begitu saja segalanya kembali seperti semula dengan satu perbedaan besar. Sekarang semua orang mulai membuli mantan penguasa sekolah mereka, Ryu. Bahkan di rumah ayahnya kembali memukulinya, terlebih setelah video lama tentang perundungan yang dilakukan Ryu muncul di berita. Dunia Ryu hancur seketika dan dia memutuskan untuk membalas dendam dengan membunuh semua orang yang telah membulinya. Di tengah malam dia pergi ke sekolah dan menyiramkan bensin ke seluruh lorong. Namun tiba-tiba seseorang menendang perutnya, membuatnya terjatuh ke lantai dalam keadaan basah kuyup oleh bensin. Ternyata itu adalah Hwang Jin. Hwang Jin berkata pelan bahwa Ryu masih belum menyadari apa kesalahannya. Dia lalu menyalakan sebatang rokok dan berkata sudah waktunya Ryu mendapat pelajaran. Ryu terkejut melihat Hwang Jin di sana, namun Hwang Jin hanya menjatuhkan korek api yang menyala ke lantai yang dipenuhi bensin. Ryu panik, berusaha kabur dari kobaran api, tetapi dia terpeleset dan akhirnya terjebak dalam lingkaran api. Akhirnya dia mulai menyadari kesalahannya dan memohon pada Hwang Jin untuk menyelamatkannya. Hwang Jin pun memadamkan api itu dengan alat pemadam kebakaran. Kemudian Hwang Jin berkata bahwa belajar adalah sesuatu yang harus dirasakan dengan seluruh tubuh, bukan hanya lewat kata-kata atau buku. Sekarang Ryu akhirnya tahu bagaimana rasanya ketika hidup menjadi neraka karena ada orang yang menyalahgunakan kekuasaan dan mendorong orang lain ke jurang. Dengan mengalami sendiri akibatnya, Ryu akhirnya mengerti apa yang dia lakukan pada Daesok. Dan menurut Hwang Jin, itu adalah pendidikan sesungguhnya. Namun Hwang Jin juga menegaskan, sebanyak apapun Ryu bertanggung jawab, Daesok tidak akan pernah kembali. Karena itu, Ryu harus menanggung kesalahan itu seumur hidupnya. Hwang Jin lalu pergi meninggalkan Ryu yang termenung dan menangis. Keesokan paginya, Hwang Jin muncul di berita dan mengungkapkan bahwa dia bekerja untuk Kementerian Pendidikan. Dia juga menyerahkan semua bukti yang dikumpulkannya selama berada di sekolah Ryu. Akibatnya, polisi menangkap Ryu bersama para pembuli lain yang menyiksa Daesok. Tak hanya itu, berita tentang ayah Ryu yang dikeluarkan dari partai politiknya karena skandal yang selama ini dia tutupi juga tersebar luas. Karena semua pengungkapan ini, seluruh negeri akhirnya mengetahui tentang agen perlindungan hak guru dan metode pengajaran Hwang Jin. Opini publik dan media sosial menjadi ramai memperdebatkan agen perlindungan hak guru, termasuk metode hukuman fisiknya. Sementara itu, Kepala Kementerian Pendidikan Gang Seok Choi bersiap menghadapi publik melalui konferensi pers. Sekretarisnya mencoba memberikan jawaban-jawaban yang sudah disiapkan, tetapi Gang Seok menolak, mengatakan bahwa itu bukan gayanya untuk bersembunyi di balik naskah. Tiba-tiba, mobil mereka berhenti karena ada seorang pria berdiri di tengah jalan. Ternyata itu adalah ayah Ryu, ketua Partai
partai Kang Ho. Ketua partai Kang menghampiri Gang Seok, bertanya apakah dia yang membocorkan skandalnya ke media. Dia bertanya mengapa Gang Seok melakukan itu, padahal dulu mereka adalah rekan. Namun Gang Seok hanya berkata, seharusnya engkau jadi ayah yang lebih baik. Ucapan itu membuat King terdiam, karena di hadapannya kini berdiri Gang Seok Choi, mantan ketua partai penguasa, politikus veteran selama 26 tahun, dan kini menjadi Menteri Pendidikan. Dia adalah sosok yang dikenal tajam dalam berbicara, dan tidak seperti politisi lainnya, dia tidak pernah bersikap palsu. Sikapnya yang jujur dan blak-blakan justru menarik banyak orang, memberinya dukungan kuat, sehingga dia selalu dianggap sebagai calon presiden yang layak. Namun, sikap blak-blakannya membuatnya sering bentrok dengan para reporter di Korea. Di awal konferensi pers, para reporter mulai bertanya apakah dia mendukung hukuman fisik, dan apakah ini karena pemikirannya yang dianggap kuno. Reporter lain mempertanyakan apakah metodenya melanggar hak para siswa yang kini dipenuhi luka dan memar. Sebagai jawaban, Gang Seok menegaskan bahwa agen perlindungan hak guru hanya diterapkan di sekolah yang kondisinya sudah tidak terkendali, jadi dia sama sekali tidak mendukung hukuman fisik. Selain itu, mereka punya bukti bahwa sekolah-sekolah mengalami perubahan positif setelah agen perlindungan hak guru terlibat, jadi para siswa sendiri yang menunjukkan apakah hukuman fisik masih relevan atau tidak. Lebih jauh lagi, hak para siswa yang ingin belajar juga harus dilindungi, bukan hanya hak siswa yang memilih menjadi perundung. Dia kemudian mengumumkan bahwa jika dia menjadi Menteri Pendidikan, dia akan tetap mendukung agen perlindungan hak guru siapapun penentangannya. Jadi dia memperingatkan semua orang tua yang menghubunginya bahwa mereka tidak akan bisa mengubah pendiriannya. Beberapa hari kemudian, Hwang menonton wawancara bosnya yang menakutkan di internet. Namun, tanpa disangka, ayahnya Gang Seok sudah berdiri di belakangnya. Bersama, mereka mengunjungi dan memberi penghormatan ke makam Gyun Choi, alasan sebenarnya kenapa agen perlindungan hak guru didirikan. Saat hendak pergi, Hwang memberitahu bahwa tugas barunya sudah ditentukan, yakni di SMA Guan High Tech. Hwang merasa heran karena biasanya para kepala sekolah berusaha menutupi masalah di sekolah mereka, tapi kali ini kepala sekolah Guantek sendiri yang meminta bantuan. Begitu Hwang masuk ke sekolah dan menaiki tangga, dua kelompok murid SMA tengah terlibat tawuran besar-besaran. Siswa jurusan teknik elektro dan jurusan teknik otomotif kembali bentrok dan bertarung sengit satu sama lain. Tugas Hwang sekarang adalah menghentikan semua itu. Kita diperlihatkan dengan seorang siswa bernama Hyunji. Sejak kecil, Hyunju adalah pecinta mobil sejati. Dia tak pernah tertarik pada robot atau apapun selain mobil. Karena itu, sejak kecil dia sudah tahu bahwa dia ingin jadi insinyur otomotif. Namun, saat akhirnya dia masuk jurusan teknik otomotif, mimpinya berubah jadi mimpi buruk. Seluruh jurusannya terlibat tawuran dengan jurusan lain. Dan saat dia hanya berdiri menyaksikan dari samping, seorang siswa lain berteriak padanya untuk ikut bertarung. Hyunju maju dengan tinjunya, tapi sekali pukul, dia langsung tumbang. Dia benar-benar tidak suka dengan kehidupan barunya. Oh, apa yang bisa dia lakukan? Lalu dia melihat seseorang di sekolah yang tampaknya cukup familiar. Sementara itu, Hwang Jin bertemu dengan kepala sekolah Guantek yang memberitahunya tentang perebutan kekuasaan yang sedang terjadi di antara berbagai departemen. Di tempat lain, ketua OSIS teknik otomotif, seorang murid bernama Ho Jian, sedang menghukum anggota-anggotanya yang tidak berkontribusi banyak dalam pertempuran, termasuk Hyunju, yang berharap bisa kembali ke masa lalu dan menghentikan dirinya terlibat dengan dunia otomotif. Di Guantek, hierarki ditentukan lewat perkelahian. Meski sudah kelas 3, Hyunju berada di peringkat terakhir. Satu-satunya alasan dia bisa bertahan adalah karena pelajaran otomotif yang dia cintai. Ho Jian menghukum Hyunju karena dianggap lemah. Tapi tiba-tiba Hwang Jin muncul mengatakan bahwa sekolah itu tempat untuk belajar, bukan untuk berkelahi. Tak mengenali siapa Hwang Jin, Ho Jian mencoba memberinya pelajaran, tapi hanya dengan satu pukulan, Hwang Jin membuatnya jatuh. Hwang Jin lalu memberi isyarat kepada Hyunju untuk membantunya dengan sebuah rencana. Sementara itu, Departemen Listrik juga sedang rapat. Ketua mereka, Han Ki, sedang memotivasi para anggotanya untuk perkelahian mendatang. Namun, tiba-tiba pengeras suara sekolah menyala dengan suara Hyunju yang menantang seluruh Departemen Listrik. Hyunju menyatakan bahwa dia, orang terlemah dari Departemen Otomotif, menantang mereka semua. Seluruh Departemen Listrik bergegas ke gym untuk menerima tantangan itu. Namun, yang menyambut mereka adalah pukulan dari tongkat Hwang Jin. Di dalam gym terdapat ruang kelas dadakan dengan Departemen Otomotif duduk di satu sisi.
Huang Jin mengatakan kepada Departemen Listrik untuk duduk karena kelas pendidikan karakter akan segera dimulai. Bagi yang keberatan dipersilakan maju untuk bertarung dengannya. Han Ki dan anak buahnya bertanya siapa sebenarnya Huang Jin. Huang Jin pun memperkenalkan diri. Han Ki akhirnya mengenali Huang Jin sebagai orang yang sering muncul di berita dan memperingatkannya bahwa mereka bukan preman kecil seperti yang ada di sekolah lain. Han Ki selalu mengabaikan Huang Jin dan mencoba pergi, tapi Huang Jin melemparkan tongkatnya ke arah mereka, mengatakan bahwa mereka tidak boleh pergi. Hal ini membuat Departemen Listrik marah. Han Ki mengambil tongkat itu dan menyerang Huang Jin, tapi Huang Jin menjatuhkannya hanya dengan satu pukulan. Para murid lain yang terkejut akhirnya menyerang Huang Jin bersama-sama. Sementara itu, Ho Jian dari Departemen Otomotif hanya tersenyum karena mereka juga pernah merasakan hal yang sama. Setelah seluruh Departemen Listrik dipukul mundur oleh Huang Jin, dia menyuruh mereka duduk dan membagikan lembar ujian. Dia menegaskan bahwa sekolah ini adalah tempat belajar, bukan berkelahi. Hyunju merasa aneh karena ujian itu hanya ujian pengetahuan umum dasar, tapi tampaknya hanya dia yang berpikir seperti itu, karena yang lain tidak bisa menjawab soal-soalnya. Padahal, selama ini Hyunju tidak pernah bilang ke siapa-siapa, tapi sebenarnya dia adalah murid terpintar di sekolah itu. Keesokan harinya, kelas Huang Jin memiliki peraturan baru. Beberapa murid menarik ban mobil sambil jogging di lapangan, yang lain beristirahat di bawah pohon, dan satu orang duduk di singgasana. Kini, kelas Huang Jin dibagi berdasarkan nilai rapor. Mereka yang memiliki nilai 0 hingga 59 disebut pion. Yang memiliki nilai 60 hingga 90 menjadi ksatria. Dan yang memimpin mereka semua adalah Hyunju sang raja dengan nilai 100 penuh. Sementara itu, di luar sekolah, seorang pria duduk di atas tubuh orang-orang yang baru saja dia kalahkan dan memanggil anak buahnya, mahasiswa teknik elektro Hongki. Dia memberitahu Hongki bahwa masa skorsingnya anehnya sudah selesai, padahal seharusnya berlangsung lebih lama, namun hanya 2 minggu. Saat Hongki mengatakan bahwa anggota Badan Perlindungan Hak Guru telah muncul di sekolah mereka, pria itu langsung mematahkan rokoknya dan marah bertanya apakah itu benar. Pria itu adalah Kwan Hyok, peringkat nomor 1 sekolah di peraturan berdasarkan perkelahian. Sementara itu, kelas gabungan otomotif dan teknik elektro dipaksa mengikuti aturan baru. Aturannya, hierarki kelas ditentukan oleh nilai, siapa saja boleh menantang instruktur, dan pembangkangan terhadap peringkat tidak akan ditoleransi. Tak hanya itu, para ksatria dapat makan makanan enak, bidak hanya makan nasi kering dan kentang, sementara raja makan makanan mewah. Ho Jian yang kesal karena hanya jadi bidak, melempar makanannya dan menantang Huang lagi sesuai aturan kedua. Namun, seluruh gengnya dengan mudah dihabisi oleh Huang. Setelah kelas, mereka mencoba mengganggu Yeonju, tapi ketika Huang memergoki mereka, dia menghukum mereka dengan latihan fisik di depan raja. Hyunju memohon pada Huang, meminta agar dia mundur sebagai raja karena dia tahu, begitu Huang pergi, semua orang akan membunuhnya karena jadi raja. Namun, Huang berjanji, begitu dia selesai dengan sekolah itu, Hyunju tidak perlu takut lagi selamanya. Sementara itu, Hongki bertanya pada Hoson, kenapa dia terus melawan Huang? Dia bilang seharusnya mereka senang karena peringkat 1 sekolah mereka Kwan Hyok akhirnya kembali. Dan dia yakin Kwan Hyok pasti akan menjatuhkan Huang. Tiba-tiba, pintu aula olahraga berguncang keras seolah ada yang mencoba masuk dari luar. Gagang pintu patah dan saat pintu terbuka, Kwan Hyok masuk sambil membawa palu yang dipakainya untuk menghancurkan pintu. Namun, alih-alih takut, Huang malah tersenyum dan menyambut Kwan Hyok. Karena dia sendiri yang meminta kepala sekolah untuk mengakhiri skorsing Kwan Hyok dan membiarkannya kembali ke sekolah. Namun, Kwan Hyok hanya meletakkan tasnya lalu langsung memukul Huang, yang untungnya berhasil Huang tangkis. Kwan Hyok lalu menunjuk aturan-aturan Huang dan mengatakan bahwa dia ingin menantang Huang. Huang menatapnya dengan darah di bibir akibat pukulan Kwan Hyok, tapi tetap tersenyum dan dengan senang hati menerima tantangannya. Saat pertarungan dimulai, Huang berhasil menghindari pukulan Kwan Hyok dan membalas dengan pukulannya sendiri. Namun alih-alih tumbang, Kwan Hyok menahan pukulan itu dan membanting kepala Huang ke tanah, membuatnya pingsan. Ternyata Kwan Hyok adalah legenda hidup di sekolah mereka. Bahkan saat mereka masih siswa tahun pertama, dia berhasil memanjat rantai kekuasaan di Guntek. Bukan hanya itu, ketika sekolah lain mulai meremehkan siswa mereka karena seorang murid baru menjadi raja, Kwan Hyok menunjukkan siapa bosnya. Dia telah mendapatkan gelar sebagai orang terkuat nomor 1 di distrik. Nama besar mereka begitu terkenal, hingga menyamai status legendaris sekolah mereka di masa lalu.
Sebelum dikenal sebagai Guntek, sekolah mereka bernama Guin Vocational High, sekolah yang menguasai distrik dengan tangan besi dan dijuluki tentara Mongol Guan. Namun dengan kekuatan Kwan Hyok yang sekarang, mereka yakin bisa melampaui kejayaan masa lalu. Para siswa merayakan kemenangan Kwan Hyok melawan Hwang Jin dan mulai meneriakkan namanya. Sementara itu, Ho Jian memuji Kwan Hyok, lalu memanggil Hyunju untuk menerima hukuman karena berlagak menjadi raja beberapa hari terakhir. Namun tiba-tiba Kwan Hyok memukul Ho Jian dan Hong Ki, memarahi mereka karena pernah tunduk pada Hwang. Dia lalu mengumumkan bahwa dia akan mulai menaklukkan seluruh distrik dengan tangan besinya. Saat itu Kwan Hyok mendengar suara tawa dari belakangnya. Ternyata Hwang hanya pura-pura pingsan. Tapi kali ini, Hwang menghantamkan sikunya ke dada Kwan Hyok, membuat tulang rusuknya retak. Dengan tulang rusuk retak, Kwan Hyok tidak akan bisa bertarung selama beberapa minggu. Akhirnya Hwang menunjuknya menjadi pelayan pribadi Raja Hyunju. Di sebuah restoran Cina di kota, sekelompok siswa dari berbagai sekolah mengadakan pertemuan. Mereka saling berbagi informasi tentang bagaimana Kwan Hyok mengalahkan preman-preman Sorokhai sendirian 2 hari lalu. Mereka khawatir Kwan Hyok belum selesai mengamuk dan mungkin akan datang ke sekolah mereka dalam beberapa minggu ke depan. Salah satu dari mereka mengusulkan agar semua sekolah bersatu untuk menjatuhkan Guntek. Pertemuan mereka tiba-tiba terganggu oleh kedatangan seorang siswa baru. Dia adalah bos tertinggi sekolah Sorokhai yang dikalahkan Kwan Hyok 2 hari lalu. Dengan marah, dia berteriak pada yang lain, mengatakan bahwa tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan uang. Sementara itu, di Guntek, hidup Hyunju sebagai raja jadi semakin menegangkan karena kini Kwan Hyok, si jagoan sekolah, menjadi pelayan pribadinya dan menyajikan air. Awalnya Kwan Hyok tidak patuh, selalu mengancam setiap kali Hyunju memberinya perintah. Namun, seperti biasa, Hwang datang menyelamatkan Hyunju, kali ini dengan kemoceng bulu. Dia menggelitik hidung Kwan Hyok, membuatnya bersin, yang membuat tulang rusuknya sakit dan meringis kesakitan. Lalu Hwang menyerahkan kemoceng itu pada Hyunju, menyuruhnya menggunakannya setiap kali Kwan Hyok berulah. Kwan Hyok juga sempat mencoba mengajak siswa lain untuk melawan Hwang bersama. Namun, tak ada yang mendengarkannya. Mereka justru mengatakan bahwa Kwan Hyok sendiri sudah pernah dipukuli, jadi siapa dia yang bisa menyuruh orang lain bertarung lagi? Kwan Hyok tak lagi mampu memimpin yang lain. Tapi, itu bukan satu-satunya hal yang berubah. Hyunju juga menyadari bahwa para siswa mulai saling mengajarkan pelajaran agar mereka bisa meningkatkan peringkat mereka. Setelah 2 minggu berdesakan, seperti ikan sarden, batas antara jurusan otomotif dan listrik perlahan mulai memudar dan semua orang mulai akrab satu sama lain, baik saat makan maupun bermain. Kepala sekolah juga menyadari perubahan ini dan memuji Hwang Jin atas kerja kerasnya, terutama dengan Kwan Hyok yang kini hanya bisa patuh mengikuti. Namun, Hwang Jin menegaskan bahwa Kwan Hyok sebenarnya belum benar-benar berubah. Sementara itu, Kwan Hyok dan Hyunju berjalan di luar, dengan Kwan Hyok membawa tas mereka. Hyunju bertanya-tanya dalam hati apakah Kwan Hyok benar-benar sudah berubah, sedangkan Kwan Hyok hanya menghitung hari hingga tulang rusuknya sembuh dan dia bisa membalas dendam pada Hwang Jin. Saat mereka berjalan, geng sorak tiba-tiba muncul dan mulai mengejek Kwan Hyok. Kwan Hyok balik bertanya, kenapa mereka begitu percaya diri padahal baru saja dipukuli beberapa minggu lalu. Tapi Sorakai malah memanggil teman-temannya sekelompok gangster dewasa. Kwan Hyok langsung melayangkan tinju, berhasil menjatuhkan 2 orang sekaligus. Namun yang terakhir dengan mudah menangkis pukulannya dan membalas dengan hantaman keras ke sisi tubuhnya. Gangster itu lalu berkata bahwa rasanya tidak enak memukuli siswa dari sekolah lamanya karena dia dulunya adalah penguasa sekolah itu 8 tahun lalu, mantan pemimpin pasukan Guan Mongol alias The Great Khan. Kwan Hyok terkejut, tidak percaya pria yang ada di hadapannya adalah legenda Great Khan dari Buan. Dia mencoba memukulnya, tapi Great Khan malah menendangnya tepat di wajah, membuatnya terjatuh lagi. Saat kecil, Kwan Hyok berpikir dirinya hanya anak biasa. Namun, suatu hari sekelompok anak mulai menghina orang tuanya di depannya. Hal itu membuatnya sangat marah hingga dia memukuli mereka semua. Saat itulah dia sadar bahwa dia hebat dalam bertarung. Sejak saat itu, semua orang memohon ampun padanya. Tapi kini dia akhirnya merasa takut ketika seorang pria menghajar wajahnya hingga berdarah. Dengan lemah, dia menepuk lengan Great Khan dan berkata, "Kau menang." Dia mengakui kekalahan dan bersumpah tidak akan pernah mengganggu murid-murid Sorakhai lagi.
Si Great Khan berhenti memukuli Kwan Hyok, lalu bertanya kepada para penyewanya apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Para murid sorak hai memberikan jempol dan mengatakan bahwa tugasnya sudah selesai. Namun, Great John tiba-tiba angkat bicara, menyampaikan pendapatnya bahwa bocah seperti Kwan Hyok tidak pernah benar-benar minta maaf. Begitu dia pulih sepenuhnya, dia pasti akan kembali membuat onar. Mendengar itu, Great Khan pun berjanji dengan sedikit bayaran tambahan bahwa dia akan memastikan keselamatan mereka hingga lulus nanti. Mendengar pernyataan itu, Kwan Hyok tak bisa menahan tangis, membayangkan apa yang akan terjadi padanya. Di sudut gelap sebuah lokasi konstruksi, seorang gangster menahan Kwan Hyok sementara Great John bersiap untuk menghancurkan tangannya. Di samping mereka, Hyunju gemetar ketakutan, dijaga oleh para preman agar tetap diam. Kwan Hyok dan Hyunju sebenarnya tidak pernah saling berbicara, namun sistem hierarki pertarungan Kwan Hyok telah membuat hidup Hyunju seperti neraka selama 3 tahun. Namun, melihat semua ini terjadi di depan matanya, Hyunju tidak bisa tinggal diam. Dengan teriakan keras, dia memerintahkan para gangster untuk melepaskan Kwan Hyok. Dia lalu melemparkan tubuhnya untuk melindungi Kwan Hyok, menghalangi sepatu yang siap menghancurkan tangan Kwan Hyok. Great Khan meminta Hyunju menyingkir, tetapi saat dia tidak bergerak, Great Khan malah mulai memukulinya. Kwan Hyok sendiri bingung, tidak mengerti kenapa Hyunju mau melindunginya, padahal mereka bahkan tidak dekat. Sementara itu, detak jantung Hyunju yang melonjak akibat pemukulan terdeteksi oleh jam tangannya dan mengirimkan laporan langsung kepada Hwang. Beberapa saat kemudian, Great Khan terkejut melihat Hyunju yang masih berdiri meskipun telah dipukuli selama 10 menit. Dia bertanya kenapa Hyunju melakukan ini, padahal jelas mereka bukan teman. Namun, Hyunju menjawab tegas bahwa meskipun begitu, semuanya ada batasnya. Di saat yang sama, Hwang akhirnya tiba, berhadapan langsung dengan para gangster. Hyunju segera menjelaskan situasinya yang makin jelas saat para gangster mengancam Hwang balik. Dengan cepat, Hwang melumpuhkan 2 orang gangster, menyatakan bahwa dia senang akhirnya bisa melawan orang dewasa karena dia bisa melampiaskan semua kekesalannya. Melihat cara Hwang mengalahkan 2 temannya sebelumnya, Great John tahu bahwa Hwang adalah petarung hebat dan ia pun mengeluarkan pisau. Namun, Hwang langsung menghapus senyumannya, memperingatkan untuk menyimpan pisaunya karena jika tidak, ia akan menganggap ini pertarungan serius, bukan sekedar perkelahian biasa. Great John tak mendengarkan, langsung menyerang dengan pisau. Namun, Hwang sigap bersiap, menangkis serangan pisau itu, menghindari semua serangannya, dan berhasil melucuti senjata Great John. Lalu dia melayangkan pukulan dan menyapu kaki Great John, membuatnya terjatuh. Saat Hwang menghajar wajahnya, Great John sadar bahwa Hwang mungkin adalah orang yang menguasai ilmu bela diri khusus militer seperti Krav Maga. Ketakutan, Great John memeluk kaki Hwang, memohon agar dia tidak dibunuh, berjanji akan berhenti jadi gangster. Namun saat Hwang tidak juga berhenti, dia beralih memohon maaf pada Hyunju, berjanji akan memberinya banyak uang asalkan Hwang dihentikan. Hwang menghentikan pukulan dan mengatakan bahwa yang dia lakukan sudah benar, bukan membayar orang, tapi meminta maaf pada orang-orang yang sudah dia sakiti. Setelah itu, Hwang melepaskannya. Setelah John pergi, dia mendekati Kwan Hyok yang babak belur dan mengatakan bahwa sikap agung yang ditunjukkan Hyunju adalah cara dia seharusnya bersikap selama ini di sekolah. Keesokan harinya, Hwang secara resmi keluar dari Guntek dan akhirnya Departemen Otomotif dan Listrik bersatu untuk melakukan apa yang sudah lama mereka janjikan, yakni mengeksekusi raja mereka Hyunju. Namun tiba-tiba Kwan Hyok menerobos masuk ke tempat mereka berkumpul dan mengatakan pada semua orang bahwa siapapun yang berani menyentuh temannya, Hyunju harus berurusan dengannya. Semua orang pun pergi dari gym, bingung kenapa Kwan Hyok tiba-tiba membela Hyunju. Kwan Hyok mengingat pelajaran yang dia dapat dari Hwang semalam. Selama ini dia hanya menggunakan ototnya untuk menindas orang-orang yang lebih lemah, dan dia tidak akan pernah belajar jika tidak merasakan bagaimana jadi korban. Hwang bilang, kalau para preman itu tidak ada, dia sendiri yang akan melakukan hal yang sama pada Kwan Hyok agar dia sadar. Dan berkat Hyunju, hal itu tidak menjadi lebih buruk.
Kebanyakan orang hanya akan diam saja melihat Kwon Hyuk ditindas, tapi Hyunju mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi dia. Hwang juga bilang, orang tidak diukur dari seberapa kuatnya, tapi dari karakter mereka. Dan kalau Kwon Hyuk belum juga belajar, maka Hwang akan datang lagi untuk mengajarinya. Akhirnya, Kwon Hyuk menyelamatkan Hyunju dari eksekusi dan pergi meninggalkan tempat itu. Sebelum pergi, dia bilang pada Hyunju bahwa dia menyelamatkannya bukan karena balas budi atas semalam, tapi karena menurutnya Hyunju terlihat keren malam itu. Sejak hari itu, Hyunju bisa lulus tanpa diganggu lagi. Kwon Hyuk tidak pernah berkelahi lagi selama sisa masa sekolahnya dan memilih fokus mempersiapkan masa depannya. Mereka semua menempuh jalan masing-masing dan 10 tahun kemudian mereka bahkan bekerja bersama di perusahaan otomotif yang sama. Kembali ke masa sekarang, Hwang baru saja kembali ke Kementerian Pendidikan, tapi yang menantinya adalah setumpuk laporan. Gangsuk menjelaskan bahwa meskipun hukuman fisik masih diperdebatkan di negara ini, permintaan bantuan terus berdatangan. Hwang membaca salah satu laporan, terkejut dengan kekacauan yang terjadi hanya di satu sekolah. Sekolah itu adalah Sekolah Menengah Umum Khusus Putri Soyeon. Hwang masih ragu untuk pergi ke sekolah khusus perempuan, tapi Gangsuk bilang dia memang sudah menduga hal ini akan terjadi. Jadi dia sudah merekrut seorang wanita yang cukup mampu untuk pekerjaan itu dan memperkenalkan anggota baru mereka, Hanrim. Hwang terkejut saat melihatnya karena dia mengenali Hanrim dari masa dinas militer mereka. Di saat yang sama, Hanrim tertawa, senang bisa bekerja lagi dengan pemimpin timnya yang sebelumnya menghilang. Sementara itu, di SMA Soyeonhae, seorang guru sedang dirundung oleh murid-muridnya. Seorang gadis mengacungkan alat cukur listrik ke arah rambutnya, ingin mencukurnya hingga botak. Guru itu mencoba melawan, tapi gadis itu hanya tertawa, mengatakan bahwa menyentuhnya akan membawa konsekuensi besar. Para guru di Soyeonhae terkejut ketika rekan mereka masuk kelas dengan kepala yang dicukur habis. Mereka semua tahu siapa pelakunya, tapi hukum membuat mereka tak bisa berbuat apa-apa. Seorang guru berkomentar bahwa murid-murid semakin berani, namun guru lain segera menyuruhnya diam, karena salah satu rekan mereka masih trauma dengan kejadian itu. Guru yang dimaksud adalah Miss Sun Yang, yang tampak tanpa semangat mempersiapkan kelasnya. Miss Sun Yang masuk ke ruang kelas, meminta murid-murid membuka buku, tapi tak ada satupun yang mendengarkannya. Bagi para murid Soyeonhae, dia hanyalah hantu. Sementara itu, Hwang dan Hanrim saling bertukar kabar, dengan Hwang mengeluh karena tidak mengenali Hanrim yang kini mewarnai rambutnya menjadi merah. Mereka kemudian berpisah, dengan Hanrim menuju tugas barunya sebagai guru di SMA Soyeonhae. Hanrim ditugaskan menjadi asisten Miss Sun Yang yang langsung memperingatkannya agar tidak menarik perhatian. Ketika Miss Sun Yang mencoba memperkenalkan Hanrim ke kelas, Hanrim terkejut melihat bahwa murid-murid menggunakan taktik diam 1000 bahasa untuk mengucilkan Miss Sun Yang. Siapapun yang melanggar taktik itu akan menjadi target berikutnya, jadi semua murid terpaksa ikut bermain. Hanya satu orang yang bisa memecahkannya, sang pemimpin kelompok. Seperti yang diduga Hanrim, seorang gadis sombong bernama Yuri mengangkat tangan dan memuji rambut Hanrim. Namun Yuri langsung menyindir, mengatakan bahwa Hanrim pasti hasil operasi plastik. Mengikuti Yuri, murid-murid lain mulai melontarkan hinaan terselubung. Namun, alih-alih mengikuti saran Miss Sun Yang untuk bersikap tenang, Hanrim malah membalas hinaan mereka dengan kata-kata tajam. Kelas pun berakhir dengan murid-murid kesal pada guru baru mereka, sementara Yuri tersenyum licik, berjanji akan bersenang-senang dengan Hanrim. Di luar gedung sekolah, Miss Sun Yang memarahi Hanrim karena tak mendengarkan sarannya. Ketika Hanrim mencoba membela diri dengan mengatakan bahwa murid-murid seharusnya menghormati guru, Miss Sun Yang berkata bahwa Hanrim tidak tahu seberapa kejamnya anak-anak zaman sekarang. Saat itu Hanrim melihat pot bunga jatuh ke arah mereka dan dengan cepat menarik Miss Sun Yang untuk menghindar. Hanrim lalu berbisik pelan bahwa dia tahu apa yang terjadi dan bahwa dia dikirim oleh agen perlindungan hak guru. Mereka menatap ke atas ke arah jendela tempat pot bunga itu jatuh dan di sana Yuri berdiri sambil mengawasi mereka. Hanrim meminta Miss Sun Yang untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di sekolah itu.
Miss Sun Yang mulai menjelaskan bahwa dulu wali kelas asli murid-murid itu adalah seorang guru bernama Mr. Yongsu. Mr. Yongsu percaya bahwa tidak ada murid yang benar-benar nakal dan selalu berusaha melihat sisi baik setiap anak. Namun masalah mulai muncul saat Yuri masuk ke kelasnya. Suatu hari Mr. Yongsu memergoki Yuri merokok. Yuri mencoba menyangkal tapi Mr. Yongsu berkata bahwa dia akan membiarkannya kali ini asal Yuri berjanji berhenti. Yuri melakukannya dengan senyum di wajahnya. Namun keesokan harinya kepala sekolah memanggil Pak Yongsu mengatakan bahwa seseorang melaporkannya telah menggoda murid di bawah umur. Sekolah pun terpaksa memecatnya. Tak sanggup menahan tuduhan muridnya sendiri dan pandangan buruk orang-orang terhadapnya, Pak Yongsu akhirnya mengakhiri hidupnya. Dalam interogasi, seorang murid yang juga teman Yuri mengaku bahwa dialah yang melaporkan karena mendengar Yuri dan Pak Yongsu bercanda mesra di kelas. Namun Yuri menjelaskan bahwa dia dan Pak Yongsu hanya bercanda, itu memang cara mereka. Berpura-pura seolah itu hanya lelucon atau salah paham agar hati nurani mereka tetap bersih. Kembali ke masa kini, Hanrim masuk ke kelas dan murid-muridnya mengejutkannya dengan kue sebagai permintaan maaf atas perilaku buruk mereka. Mereka memintanya meniup lilin, tapi saat Hanrim membungkuk, mereka berusaha mendorong wajahnya ke kue. Hanrim cepat bereaksi membuat kue itu terlempar dan mengenai kepala Yuri. Kepala Yuri berdarah dan dia mengancam akan melaporkan Hanrim. Namun Hanrim hanya menatapnya lalu dengan cepat membenturkan kepala Yuri ke meja. Dia bertanya kenapa ada silet tersembunyi di dalam kue. Hanrim lalu mengungkapkan bahwa dia adalah anggota agen perlindungan hak guru. Di kemudian hari, Hanrim melepaskan stres di gym saat Kwang Jin datang menanyakan perkembangan misinya. Kwang Jin hendak memberinya nasihat, tapi Hanrim bilang, biar dia saja yang urus, lagi pula dia pernah sekolah di SMA khusus perempuan, jadi dia tahu persis bagaimana gadis seperti Yuri berpikir. Di sekolah, teman-teman Yuri panik karena agen perlindungan hak guru ada di sekolah mereka. Yuri menyuruh mereka bertindak biasa saja, karena menurut risetnya, agen perlindungan hak guru hanya bertahan sekitar 2 minggu di sekolah tempat mereka ditugaskan. Sementara itu, Yuri mengirim pesan ke semua orang, menginstruksikan agar mereka mengabaikan Hanrim selama 2 minggu ke depan. Namun sayangnya Hanrim berdiri tepat di belakangnya dan berkata bahwa lama tinggal agen perlindungan hak guru tergantung keputusan petugasnya. Hanrim lalu menyita ponsel Yuri dan ponsel teman-temannya. Bukan hanya itu, setiap guru yang mengajar selalu menunjuk Yuri untuk menjawab pertanyaan di kelas. Membuat Yuri sangat marah. Yuri berteriak mempertanyakan kenapa dia terus dipaksa menjawab padahal jelas dia tidak tahu jawabannya. Tapi Hanrim yang mengamati dari belakang berkata, "Kenapa kamu begitu bangga jadi bodoh?" Yuri berjalan mendekati Hanrim, bertanya apakah dia punya bukti kalau Hanrim benar-benar menjebak para guru. Sebagai balasan, Hanrim memaksa Yuri berlutut, lalu bertanya balik apakah Yuri sendiri punya bukti bahwa para guru bersekongkol melawannya. Hanrim kemudian mengumumkan aturan baru, bahwa setiap kali ada yang melanggar, seluruh kelas akan dihukum bersama. Beberapa waktu kemudian, para gadis berkumpul di kamar mandi, mengeluh tentang harus hidup selama 2 minggu di bawah tirani Hanrim. Sebuah ide muncul di benak Yuri, dia mulai menampar temannya sendiri, hingga wajah temannya lebam dan memar. Yuri lalu menyuruh temannya untuk menelepon ibunya, mengaku bahwa Hanrim telah menyakiti mereka. Tak lama setelah itu, seorang ibu masuk ke kelas dengan marah, langsung menampar Hanrim, memaki-maki Hanrim karena telah melukai putrinya, dan mengancam akan membuat Hanrim dipecat. Namun Hanrim dengan tenang menampar balik ibu itu, dan berkata bahwa dia bebas mengadu ke Menteri Pendidikan sekalipun. Di belakang, Yuri tampak marah karena Hanrim ternyata tak bisa dijatuhkan. 10 hari kemudian, Bu Sunyon memperhatikan bahwa Yuri mulai berubah. Tentu saja Yuri tidak langsung tunduk pada Hanrim, bahkan tetap melanjutkan rencana-rencana kotornya. Setelah dana kelompoknya dibekukan, Yuri mencoba menyebarkan rencana melalui kertas catatan kecil. Namun saat Hanrim menangkapnya, dia menghukum semua murid kelas 2 dengan kerja paksa di halaman sekolah. Suatu hari Yuri berada di kamar mandi, kesal karena semua rencananya gagal karena Hanrim. Saat itu dia mendengar para murid lain yang juga sedang mengeluh. Namun mereka bukan mengeluh tentang Hanrim, melainkan tentang Yuri sendiri. Mereka membenci Yuri karena sudah menyebabkan agen perlindungan hak guru datang ke sekolah mereka dan membuat hidup mereka seperti neraka.
Dalam sekejap, semua murid di sekolah mulai menyalahkan Yuri atas semua kekacauan yang terjadi. Yuri yang dulu menguasai sekolah seperti seorang ratu, kini lebih hina dari tanah. Saat Hanrim bertemu Kwang Jin, dia melapor bahwa tugasnya mungkin akan segera selesai. Namun, Kwang Jin mengingatkan Hanrim agar tetap waspada karena jika Yuri semudah itu dihancurkan, sekolah tidak akan memanggil agen perlindungan hak guru. Sementara itu, Bu Sunyon sedang berjalan pulang, berpikir bahwa mungkin Yuri benar-benar bisa berubah. Sesampainya di rumah, dia melihat Yuri duduk di depan pintunya, menangis meminta bantuan Bu Sunyon dan bertanya bagaimana caranya meminta maaf pada teman-temannya. Bu Sunyon teringat kata-kata mendiang Pak Yongsu bahwa semua murid bisa berubah. Akhirnya, dia mengajak Yuri masuk ke rumah untuk berbicara. Namun, begitu pintu dibuka, Yuri tiba-tiba memegang kepala Bu Sunyon, mendorongnya masuk dengan kasar. Tak lama, kaki tangan Yuri muncul dan mereka mulai menginterogasi Bu Sunyon. Mereka tahu bahwa di situs agen perlindungan hak guru, siapapun bisa mengirim laporan anonim, yang berarti ada seseorang yang melaporkan sekolah mereka. Yuri yakin Bu Sunyon adalah orang yang melaporkan mereka dan teman-temannya mengeluarkan cutter dan gunting untuk mengancamnya. Miss Sun Yang menyadari bahwa Mr. Yang salah dan tampaknya memang ada murid-murid yang benar-benar seperti monster. Tiba-tiba seseorang mengetuk keras pintu apartemen Miss Sun Yang. Ternyata itu tetangganya yang mengeluh karena suara ribut dari dalam apartemen. Yuri berteriak kepada tetangga itu agar tidak ikut campur urusan mereka. Namun tetangganya membalas, memanggil Yuri dengan namanya dan menyuruhnya membuka pintu. Itu adalah Hanrim dan jika mereka tidak membukakan pintu saat itu juga, dia mengancam akan mendobrak pintu dan membuat mereka menyesal seumur hidup. Beberapa minggu yang lalu, ternyata Hanrim pindah ke kompleks apartemen Miss Sun Yang setelah menerima tugas mengajar di sekolah mereka. Dia menjelaskan bahwa dia butuh tempat tinggal sementara bekerja dan kebetulan lokasi apartemen itu dekat dengan sekolah. Itu hanyalah kebetulan semata bahwa mereka menjadi tetangga. Namun kenyataannya Hanrim dan Kwang Jin tahu, ketika murid seperti Yuri gagal membuat masalah untuk Hanrim, mereka mungkin akan menargetkan orang yang pertama kali melaporkan mereka. Dan orang itu kemungkinan besar adalah orang yang merasa paling disakiti oleh Hanrim. Dalam kasus ini, orang itu adalah Miss Sun Yang. Itulah alasan kenapa Hanrim memilih tinggal di sebelah apartemennya. Kembali ke masa sekarang, Hanrim mulai menuruni tangga, memaksa Yuri untuk segera membuka pintu. Sementara itu, teman-teman Yuri terkejut dan panik memikirkan apa yang harus mereka lakukan. Miss Sun Yang memandang Yuri, mengatakan bahwa dia bersedia memberitahu Hanrim bahwa dia yang mengundang Yuri untuk konseling dan mereka bisa pura-pura seolah-olah semua ini tidak pernah terjadi. Yang perlu Yuri lakukan hanyalah membuka pintu. Namun Yuri malah tersenyum aneh padanya, meyakini bahwa ini membuktikan kalau Miss Sun Yang lah yang sudah mengkhianatinya. Yuri lalu meraih pisau cutter dari tangan temannya yang tidak curiga dan berusaha menusuk Miss Sun Yang. Untungnya temannya dengan cepat menahannya, bertanya apa yang sedang dia lakukan. Mereka awalnya hanya berencana menakut-nakuti Miss Sun Yang, bukan melukainya. Sebagai balasan, Yuri malah mengayunkan pisau itu, melukai lengan temannya sendiri. Miss Sun Yang segera membantu murid yang terluka itu, sementara teman Yuri yang lain bergegas membuka pintu dan membiarkan Hanrim masuk. Melihat Hanrim, Yuri langsung lari ke balkon dan melompat keluar. Dia mencoba kabur, sementara Hanrim mengejarnya dari belakang. Yuri melihat beberapa polisi di jalan, lalu segera berlari ke arah mereka dan berteriak bahwa ada wanita yang mencoba membunuhnya. Dia berpura-pura menangis, membuat para polisi melindunginya dan menghadang Hanrim. Hanrim mencoba menjelaskan bahwa dia adalah seorang guru, tapi dia tidak bisa menunjukkan identitasnya. Sementara itu, Yuri tersenyum licik di balik punggung para polisi. Dia lalu kembali melarikan diri dan Hanrim terpaksa menghindari para polisi dan terus mengejarnya. Di dalam apartemen, Miss Sun Yang memberikan pertolongan pertama kepada murid yang terluka. Dia kemudian bertanya apakah Yuri memang selalu seperti itu. Murid itu bercerita bahwa Yuri dulunya adalah gadis baik, cerdas, ramah, dan populer, sampai insiden waktu SMP terjadi. Sementara itu, Hanrim akhirnya berhasil mengejar Yuri sampai ke atap gedung dan menegurnya atas kejahatan yang baru saja dia lakukan. Namun, bukannya menyerah, Yuri justru memikirkan ide lain, cara untuk benar-benar mengakhiri Hanrim dan jebakan ini. Yuri memilih untuk menjatuhkan diri dari atas atap ke jalanan di bawah.
Tapi apakah ini benar-benar akhir dari semuanya? Apa yang akan dilakukan Hanrim setelah kejadian tragis itu? Tapi sebelum lanjut, ada info penting nih buat kalian yang nggak sabar nunggu kelanjutan manhwa dari channel ini. Kabar baiknya, ke depan kita bakal update lebih rutin khusus buat kalian yang ikut membership channel ini. Kalian bisa nonton konten lanjutannya lebih cepat dari biasanya. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung membership sekarang dan jadi yang pertama menikmati lanjutan cerita seru di Arena Manhwa. Arigatou masang-masang semua!